Jadi kemarin itu saya dikasih kesempatan untuk mengikuti lomba debat di salah satu sekolah tinggi ilmu komputer di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kita juga dari berbagai universitas yang berlomba di situ di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari Pulau Timor juga dari Pulau Flores. Kebetulan yang berlomba ada 15 tim. Kita dari sesi penyisihan kemudian masuk ke babak semifinal dan final. Kalian kan aktif banget di kampus. Ya, oke. Beberapa waktu ini juga kalian sempat mengikuti lomba pidato dan juga lomba debat. Oke nih, kalau boleh tahu itu lombanya mengenai apa? Oke. Iya, pasti nanti kedepannya bakal dapat lomba-lomba yang lebih banyak lagi dan mungkin bisa sampai ke babak final lagi ya. Amin, amin. Oke, amin ya. Halo teman Kobus, kembali lagi di Kobus Podcast, komunikasi buka suara, dari sini kamu buka suara. Oke teman-teman, jadi pada hari ini di episode kali ini kita akan membahas sedikit mengenai kampus dan juga komunitas. Oleh karena itu, kita juga kedatangan narasumber yang sangat amat luar biasa, yaitu seorang mahasiswa yang juga tidak hanya aktif di dalam kampus, tetapi juga aktif di berbagai komunitas. Nah, narasumber kita kali ini juga merupakan salah satu bagian dari tim Kobus Podcast. Kalau biasanya teman-teman cuma pantengin Instagramnya, admin dari Instagram itu adalah narasumber kita pada hari ini. Tidak lain tidak bukan, yaitu Hen. Oke, jadi boleh langsung diperkenalkan aja dirinya ya Kak. Oke, mungkin sedikit perkenalan tadi sudah dijelaskan oleh host Sarah. Jadi Sarah tadi mengatakan bahwa saya juga bagian dari Kobus Podcast. Perkenalkan, saya Hen, saya admin dari Kobus Podcast di media sosial. Selain itu saya juga aktif berkuliah di Universitas Katolik Widya Mandira dan juga beberapa komunitas lainnya. Oke, jadi Kak Hen ini merupakan mahasiswa yang sangat amat aktif ya. Oke, jadi Kak Hen ini juga bukan cuma aktif di dalam kampus, tetapi juga bergabung dalam komunitas-komunitas lain. Nah, kalau boleh nih Kak Hen, mungkin boleh di-spill sedikit komunitas yang Kak Hen ikut bergabung ke dalamnya? Oke, jadi beberapa komunitas yang saya tergabung di dalamnya, itu yang pertama ada yang namanya Indonesian Youth Advisory, itu di bawah namanya Child Fund International di Indonesia. Juga yang kedua, saya tergabung sebagai relawan di Forum Remaja PKBI, Program Keluarga Berencana Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Juga selain itu, saya juga menjadi seorang pengajar di sebuah komunitas yang saya bangun sendiri yang namanya English OK Club. Oke, wow. Ini saya sedikit tertarik dengan komunitas yang kalian bangun sendiri ya. Mungkin kalian boleh spill sedikit tentang komunitas tersebut. Oke, jadi sebenarnya komunitas itu hanya sebenarnya lebih ke klub ya. Jadi itu hanya iseng-iseng saja. Dibuat Instagramnya karena sangat tertarik juga untuk bergabung di dunia bahasa, khususnya bahasa Inggris. Jadi di situ kita saling sharing, kita juga belajar soal bahasa Inggris, idiom-idiom, vocabulary yang baru, grammar yang baru. Lebih ke kita belajar bersama juga karena saya juga selain itu bermitra dengan teman-teman di luar. Teman-teman di luar NTT ada beberapa teman-teman saya yang juga kita menginisiasikan bersama Instagramnya atau komunitasnya. Teman-teman boleh cek di @eoc.idn. Oke, sekaligus promosi ya teman-teman. Jadi Ya. kalau yang mau bergabung boleh langsung aja ya. Oke nih, by the way kita ngomong-ngomong tentang komunitas ya Kak. Ternyata Kak Hen ini baru banget pulang dari Jakarta loh teman-teman. Wow, itu wow banget ya kalau bisa ikut komunitas terus sampai bisa keluar pulau mencari inovasi baru ya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, Kak Hen pergi ke Jakarta itu dalam rangka mengikuti kegiatan apa? Oke, puji Tuhan beberapa waktu lalu saya diberi kesempatan untuk berangkat ke Jakarta, khususnya daerah Bogor, sekitaran Bogor. Jadi kita berkegiatan yang namanya National Youth Capacity Enhancement yang ketujuh, diselenggarakan ketujuh kali oleh Child Fund International di Indonesia dengan 13 mitra di Indonesia juga tersebar di Indonesia. Kalau boleh tahu selama di Jakarta
yang mungkin dibagikan oleh komunitas tersebut? Oke, jadi setiap tahun kegiatan NYC ini itu mengangkat isu-isu yang berbeda. Di tahun ini kebetulan kita mengangkat isu terkhusus climate change atau perubahan iklim. Fokus kita adalah mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Seperti kita tahu sekarang, cuaca berubah, kemudian juga ketidaktentuan kita, bagaimana terkadang juga kita itu sering membuang sampah sembarangan, terus juga hal-hal yang berkaitan dengan dampak negatif dari perubahan iklim sendiri, seperti itu. Oke, jadi pasti banyak banget pengetahuan yang kalian dapat juga ya dari situ ya. Oke, kalau boleh tahu nih, kalian kan ke Jakarta ya, pastinya ada tantangan-tantangan yang kalian dapatkan di sana. Boleh nggak di-spill sedikit? Oke, karena kebetulan bukan kesempatan yang pertama ke Jakarta, puji Tuhannya. Jadi mungkin beradaptasi dengan bahasa dan situasinya, aksen-aksennya mungkin tidak terlalu. Tetapi karena terkhususnya kita ke daerah bagian Bogor, which is itu daerah yang kita kenal sebagai kota hujan. Jadi di sana itu curah hujannya sangat tidak menentu. Karena posisi saya berdomisili di Kota Kupang, di Provinsi NTT itu kan kita sudah musim panas kan. Ya, jadi ketika ke sana hujan yang tidak menentu, perubahan cuaca panas dingin juga yang tidak menentu, akhirnya itu sedikit membuat kondisi tubuh saya sedikit sulit beradaptasi dengan situasi tersebut. Itu mungkin hal-hal yang saya alami dan membuat saya sedikit shock, tetapi di kondisi-kondisi lain mungkin masih aman ya. Oke, jadi kalau culture shock bukan soal bahasa ataupun logat, tetapi soal cuaca. Pas banget dengan pembahasan kalian di selama kegiatan yang mengenai iklim ya. Oke, juga mengenai cuaca yang sempat tadi kalian bahas. Boleh nggak kita lebih tahu lebih detailnya yang memang kalian tuh udah pelajari dan dapatkan dari komunitas-komunitas tersebut? Oke, di sana karena tadi seperti yang saya mention bahwa kita bahas soal climate change, fokusnya ke pengurangan dampak negatif dari perubahan iklim itu. Jadi kita bahas dari yang pertama karena fokusnya ke orang muda. Jadi bagaimana orang muda itu bisa berdiplomasi dan beradvokasi terkait kebijakan-kebijakan yang ada di lingkup pemerintah maupun NGO dan di masyarakat. Jadi kita juga sebagai orang muda kita mampu menyuarakan isu kita dengan berdiplomasi dan advokasi tersebut. Selain itu juga kita yang menarik juga menurut saya secara personal itu kita membahas ada seorang narasumber yang juga dia membahas tentang bagaimana kita menjadi seorang eco-entrepreneur atau menjadi pengusaha terkhususnya di bidang-bidang yang memanfaatkan sampah-sampah seperti sampah plastik dan lainnya menjadi produk yang lebih bernilai ekonomis. Nah, itu dia menjelaskan detail-detailnya, bahkan produk-produknya itu juga sudah di-approve oleh IKEA, bahkan diajak kolaborasi juga. Nah, itu hal yang menarik karena seperti yang kita tahu bahwa barang-barang sampah kemudian hal-hal yang kita rasa tidak berguna ternyata itu berguna loh. Dia menceritakan oh ini juga bernilai ekonomis, pengolahannya seperti ini, target marketnya, segmentasi pasarnya. Jadi itu hal-hal menarik yang saya pelajari. Juga selain itu kita berefleksi di dalam diri terkait dengan sudah sejauh mana sih sebenarnya kita berkontribusi terhadap dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Itu sih poin-poin yang saya dapat dan saya rasa menarik selama berkegiatan. Oke, wow, dari cerita kalian juga sangat menarik ya, banyak banget informasi yang kita dapat. Tadi kalian juga sempat menyinggung tentang sampah plastik yang mungkin bisa didaur ulang. Mungkin ada nggak salah satu contohnya gitu yang bisa dibagikan ke teman Kobus? Oke, menarik ya. Jadi kemarin itu kebetulan saya dikasih kesempatan untuk memfasilitasi segmen tersebut. Nah, itu kita bahas soal simulasi aksi. Nah, simulasi aksi bagaimana kita mengurangi dampak dari perubahan ini kan. Nah, saya dan teman saya itu kita berpikir bagaimana kita manfaatkan sampah plastik untuk mereka buat sebuah prototipe ringan yang mereka buat di kegiatan di hari itu. Nah, kita memanfaatkan kemasan dari beng-beng, teman-teman pasti tahu, makanan snack-snack lainnya. Nah, itu kita manfaatkan untuk kita buat produk ke mereka. Kira-kira mereka mau mengkreasikan seperti apa. Dan ada satu produk yang menarik, mereka memanfaatkan bungkusan dari biskuit, bukan biskuit, sorry maaf ya. Apa ya itu, boleh disebut nggak mereknya di sini? Boleh. Oke. Jadi Dilan, coklat Dilan. Nah,
kan warna biru kan luarnya, itu mereka anyam gitu, terus mereka pakai juga benang dari teh, tali teh. Nah, mereka pintal-pintal gini untuk dijadikan sebuah gelang. Nah, gelangnya itu sangat menarik karena Gen Z banget, jadi kayak ada ornamen-ornamen di bawahnya, yang kayak gantungan handphone, terus nah kayak gitu. Nah, saya rasa itu sangat menarik dan memang contoh nyatanya itu bisa dilakukan di dunia nyata ternyata. Jadi itu sebenarnya banyak barang-barang yang bisa kita daur ulang dan bisa jadi duit lagi ya. Tapi memang mungkin kita kurang pengetahuan aja. Jadi buat teman-teman Gobus yang nonton, habis ini mungkin bisa langsung dibuat ya contoh-contoh yang seperti tadi kakek sempat jelaskan. Selain juga ikut komunitas, kalian kan aktif banget di kampus ya. Beberapa waktu ini juga kalian sempat mengikuti lomba pidato dan juga lomba debat. Kalau boleh tahu itu lombanya mengenai apa? Kita start dari lomba pidato. Lomba pidato itu diselenggarakan oleh tempat saya menempuh pendidikan, yaitu di Universitas Widya Mandira. Itu terkhususnya UPT Perpustakaan Pusat karena untuk memperingati hari lahir Pancasila di 1 Juni kemarin. Nah, itu tema yang diangkat juga berkaitan dengan Pancasila. Kita diminta untuk menulis naskah dan menampilkan pidato, mempresentasikan pidato kita di depan. Nah, setelah itu kita mempresentasikan, kebetulan dari yang kirim naskahnya ada 135 peserta. Kita disaring menjadi 20 peserta yang lolos seleksi naskah. Kemudian kita presentasikan di depan dan puji Tuhannya juga keluar sebagai juara 2 kemarin. Wow banget ya. Kalau boleh tahu untuk naskah pidato, boleh nggak kalian di spill judulnya, judul dari naskah pidatonya kalian nggak apa? Untuk detail diksi-diksi yang saya pakai itu sudah lupa ingat karena beberapa waktu lalu. Tetapi fokusnya itu saya mencoba menaruh sentuhan ilmu komunikasi ke dalam bagaimana kita membangun rasa cinta kita terhadap Pancasila itu dengan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Misalnya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, ternyata kekuatan kita untuk berbicara itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita berekspresi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Ya, jadi fokusnya ke situ, tetapi untuk lebih detailnya karena sudah beberapa waktu lalu, jadi saya juga lupa ingat. Kalau boleh tahu tentang lomba debatnya mungkin boleh di-spill juga? Iya Kak Sarah, jadi kemarin itu saya dikasih kesempatan untuk mengikuti lomba debat di salah satu sekolah tinggi ilmu komputer di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kita juga dari berbagai universitas yang berlomba di situ di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari Pulau Timur, juga dari Pulau Flores. Kebetulan yang berlomba ada 15 tim, kita dari sesi penyisihan, kemudian masuk ke babak semifinal dan final. Nah, di awalnya itu kita melawan teman-teman dari Universitas Kristen Artawacana di Kupang. Puji Tuhannya kita dikasih kesempatan untuk lanjut ke babak selanjutnya. Nah, topik waktu itu mosi yang kita bahas tentang ujian nasional versi baru itu justru membawa efektif atau tidak. Nah, di situ kita sebagai tim pro, kita berdebat dan kebetulan kita keluar sebagai tim terbaik kelima dan mereka mengambil 8 tim untuk lanjut ke semifinal. Nah, saat bertanding keesokan harinya di semifinal, kita mendapat lawan dari teman-teman universitas yang sama dengan program studi yang berbeda, jadi itu juga kakak semester. Jadi kita melawan kakak semester kita, terus kita keluar sebagai tim terbaik kelima. Dan kebetulan yang melanjut ke babak final cuma 4 tim. Jadi kita gugur di semifinal. Di situ kita bahas topik tentang apakah TPS yang berada di sekitar masyarakat itu efektif atau justru sebaliknya. Jadi kita sebagai tim yang kontra, kita tuh tidak setuju kalau itu tuh tidak efektif. Kita bilang bahwa itu efektif, ada di sekitar masyarakat. Dan kebetulan kakak-kakak kita dari program studi yang berbeda, mereka lanjut ke babak final. Seperti itu Kak. Jadi walaupun udah gugur bukan berarti perjuangannya juga gugur ya. Amin. Iya, pasti nanti kedepannya bakal dapat lomba-lomba yang lebih banyak lagi dan mungkin bisa sampai ke babak final lagi ya. Amin. Amin ya.
seperti yang kita ketahui juga nih kan, Kak Hen tuh berkuliah di program studi ilmu komunikasi. Tetapi Kak Hen juga mengikuti lomba-lomba yang sebenarnya itu lebih ke tentang isu sosial. Oke, kalau menurut Kak Hen tuh cara untuk membangun argumen untuk mendapatkan feel saat lomba tuh gimana? Oke, karena waktu kita berlomba itu dari berbagai disiplin ilmu kan bersatu di situ. Jadi bagaimana kita membangun kekuatan tersendiri dari kita, tetapi tetap ada sisi yang mengangkat tema tersebut. Jadi sejauh mana tema tersebut yang diangkat di sebuah perlombaan pasti akan ada kaitannya dengan disiplin ilmu yang kita punya. Terkhususnya waktu itu ilmu komunikasi, saya coba tarik juga ke naskah pidatonya. Juga itu saya bahas fokusnya banyak ke bagaimana kamu membangun sebuah konten, kamu membangun sebuah inspirasi yang positif berkaitan dengan komunikasi itu, misalnya di media massa dengan kaitannya tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Terus juga waktu di lomba debat itu dari topik yang pertama kita bahas soal ujian nasional versi baru. Nah, itu kita coba memakai pendekatan dari teori-teori ilmu komunikasi yang kita sudah belajar di semester 2. Walaupun modal kita mungkin belum cukup banyak dari teman-teman lain, tapi kita mencoba melihat dari sisi-sisi, misalnya ketika kamu dikasih sebuah beban, orang akan cenderung ketika kamu dihadapkan dengan sebuah tuntutan baru, misalnya kamu ke lingkungan yang baru, kamu akan tertekan secara psikologis atau emosional. Jadi itu misalnya contoh teori ilmu komunikasi, teori adaptasi komunikasi, adaptasi budaya. Nah, itu kita coba pakai di tema ujian nasional versi baru itu. Jadi karena versi baru, siswa-siswi harus beradaptasi di lingkungan yang baru. Otomatis akan ada tekanan-tekanan psikologis, tekanan-tekanan dari luar, tekanan-tekanan dari dalam, yang membuat mereka akhirnya, kenapa saya harus berhadapan dengan ini? Shock-shocknya tuh pasti ada. Nah, kita coba bangun chemistry antara ilmu komunikasi dengan berbagai topik yang kita dapatkan di perlombaan ataupun di hal-hal lainnya. Oke, itu juga semacam motivasi juga ya bagi teman-teman Kobus nanti ya, apalagi mengenai ujian yang versi barunya yang harus lebih diadaptasi lagi. Oke. Kalau menurut Kak Hen tuh seberapa besar pengaruh hubungan komunitas di luar kampus dengan perkuliahan di kampus? Oke. Hubungan antara komunitas luar dengan kehidupan kampus itu pastinya sangat dekat sebenarnya. Walaupun kita lihat misalnya saat kita berkuliah, kenapa kok kamu bergabung keluar, padahal sebenarnya aktivitas di dalam kampus itu sudah mampu atau sudah bisa mengkapasitasi diri kamu. Sebenarnya tidak, karena menurut saya ketika kita di luar itu mungkin kita akan mencoba mendapat perspektif atau kita akan mencoba mendapat pandangan-pandangan dari teman-teman kita yang lain, dari budaya yang lain misalnya, terus juga dari cara berbicara yang lain. Kalau misalnya kita terus berada misalnya di kampus, otomatis kita tuh hanya mengenal teman-teman kita saja, ya kan. Jadi ketika kita keluar, ternyata ini punya hubungan yang baik loh. Terus juga kita jadi lebih beradaptasi lingkungan baru, kita belajar juga, kita belajar hal-hal baru di luar yang nantinya juga akan dipakai saat kita berkuliah. Misalnya saat di luar kan kita belajar juga berpublic speaking, kemudian angkat isu-isu yang berbeda dengan saat di kampus. Nah, mungkin saat kita berada di mata kuliah dengan dosen, ketika dosen bertanya terkait isu-isu ini, ternyata saya sudah tahu loh, karena saya juga sudah bergabung di komunitas-komunitas yang memang mengangkat isu-isu itu. Jadi itu sebenarnya walaupun di kampus sudah tersedia, tapi tidak ada salahnya juga mencoba-coba, ya kan? Selain menambah pengetahuan juga bisa membangun koneksi juga ya. Apalagi kan kita di zaman-zaman kuliah sekarang kita pasti membutuhkan banyak koneksi untuk kedepannya. Oke, kalau dari Kak Hen sendiri, cara untuk menyeimbangkan atau menentukan prioritas antara kehidupan perkuliahan, lomba dan juga komunitas di luar kampus itu gimana? Selagi kan Kak Hen itu mahasiswa yang banyak banget kegiatan ya, mungkin bisa dibagi, di-spill sedikit tipsnya untuk teman-teman Kobus. Oke, berkaitan dengan manajemen waktu sebenarnya itu pilihan pribadi.
Tetapi kalau misalnya kamu mau meng-compare antara kehidupan kampus, kemudian komunitas dan lomba, pasti ada prioritasnya. Misalnya pasti yang pertama secara saya pribadi, pendidikan saya itu nomor satu kan Kak. Karena kita harus menggapai pendidikan kita dulu, tetapi memang kita tetap mencari relasi-relasi di luar gitu. Jadi ketika misalnya kita dihadapkan dengan jam kuliah, kemudian misalnya jam untuk berkumpul di komunitas dan lomba, pasti hal pertama yang saya pilih kuliah dulu. Tetapi kalau misalnya ketika saya berhadapan dengan lomba, misalnya lomba kan biasanya ada rentang waktunya kan Kak, kayak 1 hari, 2 hari, atau beberapa jam lah. Nah itu bisa kita komunikasikan dengan program studi. Karena kan sebenarnya ketika kamu mengikuti lomba, kamu juga belajar hal baru. Kamu belajar untuk menganalisa, berpikir kritis, yang sama juga sebenarnya aktivitasnya di dalam kelas, cuman mungkin konteksnya berbeda. Jadi ketika berada di luar, kita komunikasikan juga tetap dengan pihak kelas kita atau dosen pengampu maupun ketua program studi, itu kita harus tetap mengkomunikasikan bagaimana ketika kamu mendapat izin boleh untuk keluar, tetapi kalau misalnya tidak, ya kita tetap harus berfokus pada pendidikan yang saat ini dijalani dulu. Kalau itu dari pandangan saya. Terus juga kalau misalnya komunitas, karena kuliahnya mungkin kan ada jam-jamnya kan Kak, misalnya ada free-nya di sore atau di pagi, itu sangat bisa dipakai untuk bergabung ke komunitas, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di komunitas. Sebenarnya itu tergantung bagaimana kamu memilih, ketika saya berada di luar mana yang lebih penting sih, ya seperti itu sih. Jadi ketika kamu merasa kuliah lebih penting ya kuliah, tetapi saat saya memiliki waktu luang ya join komunitas. Saat saya harus mengkapasitasi diri lebih di lomba, boleh di lomba gitu. Tapi berarti dari program studi sendiri juga tidak melarang untuk lomba keluar juga ya, dan juga bergabung di komunitas-komunitas lain. Selain juga bergabung di komunitas, sebagai mahasiswa aktif juga di kampus, Kak Heri juga ternyata juga merupakan salah satu bagian dari tim Kobus Podcast ya pada hari ini. Mungkin kalian bisa ceritain sedikit ke teman-teman Kobus, mungkin banyak yang penasaran ya, kerjanya kalian di belakang layar tuh ngapain aja, hal-hal yang udah kalian jalanin di Kobus Podcast itu gimana? Seperti yang tadi sudah saya mention di awal juga, saya juga bagian dari tim belakang layar, yaitu spesialnya di media sosial. Jadi saya memanage konten-konten di Instagram, di media sosial Kobus Podcast, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Nah kalau misalnya teman-teman mau kepo sosial media kita, di Instagram ada @kobuspodcast, di YouTube juga @ilmukomunikasi, di TikTok @kobuspodcast. Nah itu konten-kontennya dimanage oleh saya dan juga teman-teman dari tim media sosial. Biasanya kalau lagi podcast gini yang mempromosikan sosial medianya hostnya ya, kali ini narasumbernya sendiri. Iya, karena narasumbernya hadir sebagai tim media sosial. Iya, benar banget. Jadi sebenarnya kalau kerja di belakang layar tuh bukan berarti cuma di belakang layar aja, kalian juga bisa tampil di depan layar. Mungkin kalian punya potensi yang lebih yang bisa dibagikan kepada orang-orang di luar. Udah nggak sadar kita udah di penghujung podcast kita pada hari ini nih. Mungkin ada harapan dari Kak Hen untuk Kobus Podcast dan juga program-program lainnya yang Kak Hen ikut. Yang pertama harapan untuk Kobus Podcast pastinya tetap terus berlanjut, eksistensinya tetap dijaga, kemudian juga menghadirkan narasumber-narasumber yang lebih fresh. Ya, terus juga mungkin narasumber-narasumber yang memang aktif di bidang praktis. Jadi bukan hanya secara intelektual, tetapi juga misalnya mereka tuh sebagai aktivis di mana gitu, atau misalnya praktisi apa gitu. Kayak kemarin contohnya, saya juga nonton ya episode dari ini Kobus Podcast berkaitan dengan praktisi ilmu komunikasi misalnya, biar kita langsung tahu contoh nyatanya itu seperti apa. Dan harapannya untuk teman-teman yang berada di tim Kobus Podcast itu juga tetap menerima feedback dari luar, kemudian juga tetap terus berkembang, dan yang pastinya yang paling utama followersnya dan juga subscribernya teman-teman harus tetap ikut berpartisipasi di sana. Amin banget ya. Semoga juga harapannya kalian untuk Kobus Podcast bisa banget terwujud dan pastinya akan terwujud ya. Dari harapan kalian tadi itu juga sudah merupakan penutup dari podcast kita pada hari ini ya. Terus untuk teman-teman Kobus di luar sana yang mungkin ingin juga bergabung di Kobus Podcast, kalian bisa langsung aja mendaftar di
program studi ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tentunya di Universitas Widya Mandira Kupang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya Salseli dan juga sebagai tim media sosial spesial. Kita pamit undur diri, dan juga buat teman-teman Kobus jangan lupa untuk cek postingan-postingan terbaru kita yang mungkin akan dibuat oleh Hen ke depannya, dan juga jangan lupa subscribe, share, dan juga komen. Mungkin ada saran untuk mendatangkan narasumber-narasumber lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah.